Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan menceritakan tentang kisah daripada anak Abu Bakar sendiri, yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah putri Abu Bakar dari istrinya Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah yang telah diceraikan semasa jahiliyah. Ia lebih tua 10 tahun dari adiknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari ummahatul mukminin kita. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kaum Quraisy yang kehilangan jejak, mereka berdua mendatangi rumah Abu Bakar. Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada." Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan keras pipi Asma sehingga anting-antingnya terlepas. Setelah itu, mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Mekah. Tidak lama kemudian, kakeknya Abu Quhafah, yakni ayah dari Abu Bakar, mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar keluar telah meninggalkan kota Mekah. Ia sangat khawatir kalau cucu-cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya. Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka. Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakeknya ini. Padahal yang sebenarnya lah Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya sebanyak 6.000 dirham. Karena sang Asma ingin bersiasat untuk menenangkan hati kakeknya, ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupi dengan kain. Setelah itu, ia menuntun kakeknya yang telah buta tersebut dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang sambil berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, wahai kakekku." Abu Quhafah meraba kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan tersebut dan menganggapnya sebagai uang dirham yang cukup banyak. Karena itu ia berkata, "Baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian." Setelah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Asma mempersiapkan perbekalan makanan dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya, lalu membawanya ke Gua Thur. Tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikatkan perbekalan tersebut ke tunggangannya. Karena itu ia membelah 2 ikat pinggangannya, satu potong digunakan untuk mengikat perbekalan ke tunggangan, satunya lagi dipakainya sebagai ikat pinggang. Melihat apa yang dilakukannya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya dengan zatun nitaqin, yaitu yang memiliki 2 ikatan pinggang. Semua peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil. Bahkan suaminya Zubair bin Awam telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini, dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan sangat ikhlas karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu terjadi. Saat itu Nabi Shallallahu beserta Abu Bakar telah meninggalkan tenda Ummu Ma'bud.
seantero Mekah, suara syair yang diucapkan berulang-ulang. Terdengarlah suara yang menggema seantero Mekah, suara syair yang diucapkan berulang-ulang, yang bunyinya, Allah penguasa Arasy melimpahkan pahala yang terbaik, dua orang yang lemah lewat di tenda Ummu Ma'bud, mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Inilah bunyi syair yang terdengar di sela-sela suara Mekah. Hampir semua penduduk Mekah keluar dari rumahnya untuk mencari siapa gerangan yang mengucapkan syair tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun. Padahal syair itu masih saja jelas terdengar. Dan mereka bisa mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah. Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Dan ia melihat sosok laki-laki yang bergerak cepat di dataran rendah sambil melantunkan syair tersebut. Tidak berapa lama ia telah tampak di dataran tinggi Mekah, masih tetap melantunkan syair tersebut. Namun demikian hanya Asma yang bisa melihatnya, sementara penduduk Mekah lainnya hanya menemukan jejak-jejaknya di pasir dan juga jejak suaranya. Melihat gerakannya yang cepat, tentulah ia bukan manusia biasa, layaknya jin ataupun malaikat. Wallahu a'lam. Yang jelas dari syair-syair tersebut, Asma dan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah mengetahui bahwa Nabi SAW berada dalam perjalanan ke Madinah dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Quraisy. Beberapa hari berlalu setelah suasana kota menjadi tenang kembali karena hijrahnya Nabi dan Abu Bakar. Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang muslim yang masih tertinggal. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Kaum muslimin, baik dari kalangan Ansar ataupun kalangan Muhajirin, menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair, anaknya Asma tadi, seakan-akan memperoleh durian runtuh. Mereka mengeluh-elukannya, bahkan membawa keliling ke kota Madinah melewati kampung-kampung orang Yahudi. Apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini? Orang-orang Yahudi di Madinah ternyata tidak senang kehadiran Nabi SAW dan kaum Muhajirin di sana. Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang Muslim tersebut sehingga mereka semua akan mandul. Karena itulah ketika Asma melahirkan putranya, kaum muslimin menyambutnya dengan gegap gempita dan membawanya melewati kampung-kampung Yahudi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan semata-mata. Mungkin untuk hari ini cukup sekian kisah daripada Asma binti Abu Bakar. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan kali depan. Hanya inilah yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.